Hai, hai. Halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya kesayangannya. Ketemu lagi dengan saya Sadabati dan saya ditemani oleh Camplon Sekolah Pon. Kali ini kita mau membahas tentang bagaimanakah perasaannya setelah dia meninggal kamu ya. Ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua kamu ya. Saya mengajak teman-teman di sini untuk berpikir kritis dan logis sayangku ya. Dan makasih buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Aku doain kamu kaya raya, 7 turunan, 7 tanjakan, dan yang belum subscribe, ditungguin ya, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terhubung atau terkoneksi sayang ya. Oke. Ini sifatnya energi kolektif saja karena ini mencakup dari banyak zodiak ya. Bagaimana perasaannya setelah meninggalkan kamu? Oke. Dia merasa jalannya mulai sulit ya. Dia merasakan jalan hidupnya mulai sulit. Lalu kita akan lihat lagi. Oke. Di sini ada Knight of Swords, ada The Hermit, ada Five of Swords. Oke. Ada Two of Swords. Sorry ya. Waduh. Ada Eight of Swords. Well. Kepikiran ya. Ternyata dia meninggalkan kamu tuh dia kepikiran loh. Kirain cuek apa gimana. Ternyata enggak tuh. Dia kepikiran dengan apa yang dia lakukan terhadap kamu. Ya. Dia kepikiran, jadi kepikirannya tuh maksudnya gini ya. Kepikiran karena dia ngerti gitu bahwa yang dia lakukan tuh salah. Salah maksudnya ya dia meninggalkanmu mungkin dengan cara yang tidak baik. Meninggalkan satu tanda tanya besar gitu untuk kamu ya. Dan dia ngerti, dia paham tentang hal itu. Dan dia tuh kepikirannya adalah dia takut kalau kena karma. Ya. Dia takut kalau misalnya hasil dari perbuatannya itu mendatangkan sesuatu hal yang tidak baik gitu dalam kehidupannya. Dan ini dibuktikan dari dia sudah mulai merasa bahwa kok jalan gue, kok hidupnya gini amat ya. Terjal berliku kayak lagunya siapa tuh? Na 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 na. Ketahuan umurnya deh. Oke. Dan ini memang dalam kehidupan dia memang hatinya itu nggak jenak. Nggak jenak itu ya hatinya kemerungsung ya. Kemerungsung itu bahasa Indonesianya adalah gelisah gitu. Di sini dia mengalami banyak konflik ya, banyak konflik. Memang dalam hidupnya sendiri dia banyak konflik gitu ya, banyak konflik. Sehingga dia benar-benar ngerasa hatinya tuh yang kalau orang banyak konflik tuh nggak bisa tenang ya. Jadi hatinya sendiri tuh banyak pertentangan gitu, nggak bisa tenang. Dan bahkan mungkin saat ini dia memilih untuk tutup kuping, tutup mata gitu ya. Dia mencoba nyuekin semuanya, coba mengacuhkan ya. Ya mungkin mengacuhkan kamu, dia pikirnya sih mungkin mau lepas deh gitu ya, mau lepas ya mungkin nggak tahu, mungkin caranya adalah dia ada beberapa yang dari kamu yang sudah diblokir gitu, atau ada beberapa kamu yang benar-benar udah lose contact, dia benar-benar nggak mau dihubungin gitu ya, karena itu memang sebagai usahanya dia untuk dia
apa ya, tidak mau lagi gitu ya, tidak mau lagi terikat gitu, maksudnya dengan ya dengan yang kemarin dengan kamu gitu ya, dia tidak mau lagi ya. Tutup mata, tutup kuping, bahkan dia coba ignore. Ignore itu artinya mengabaikan. Dia mencoba mengabaikan tentang rasa bersalahnya dia coba mengabaikan gitu, nggak apa-apa kok gitu. Jadi mengabaikan, mengalah, susah amat ngomongnya. Mencoba mengabaikan gitu, ya misalnya gini ya, dia tahu bahwa ini pasti ada akibatnya. Setiap perbuatan itu pasti ada akibatnya. Nah, itu yang diabaikan. Akibatnya itu udahlah gitu lah. Dia nggak mau tahu ya. Dan memang ini dia dalam kondisi yang kayak tekan ya, tertekan gitu. Hatinya tertekan ya. Jadi itu yang dirasakan saat ini, betapa nggak enak, nggak jenak hidupnya. Ya, kemerungsung, gelisah. Dia mencoba untuk mengabaikan gitu semuanya. Tapi ternyata sampai sekarang dia juga nggak bebas kok gitu. Dia tidak bebas. Apakah dia menyesal? Kita akan cari tahu ya. Apakah dia menyesal? Merasa bersalah iya. Tapi apakah dia menyesal? Okay. We're trying to figure it out. Apakah dia menyesal? Setelah meninggalkan kamu, apakah dia menyesalinya? Oke. Seharian nih ngomong terus ya, capek gitu, bunda. Reading seharian. Jadi teman-teman, makanya kalau yang minta gratisan ya udah nggak sempet gitu. Bikin video aja udah ini ya. Bunda nggak punya event, nggak punya waktu gitu. Malah curhat sih, gimana sih bunda nih? Oke. Oh iya, dia menyesal. Dia menyesal tuh. Ada penyesalan ya, sekalipun memang dia coba ignore gitu, dia coba ini, tapi dia menyesal. Karena dia apa ya? Dia mulai ingat kebaikan kamu ya. Mulai ingat bahwa kamu tuh baik gitu ya. Dia mulai ingat. Memang nggak ada rasa lagi. Kita akan cari tahu sebentar ya. It's too late. Oke, tarik satu lagi deh, biar komplit. Sekarang sudah terlambat. Nasi sudah menjadi bubur, hubungan sudah terlanjur rusak. Ya. Dia merasa semuanya sudah terlambat. Tapi kalau dia mau datang kepada kamu, dia gengsi. Gengsi banget. Even untuk meminta maaf itu pun dia gengsi. Dia gengsi. Padahal dia sebetulnya mengerti bahwa akibat yang terjadi di dalam kehidupannya sekarang itu diakibatkan karena ya apa yang dia lakukan kepada kamu itu menghantui dia. Jadi dia kepikiran terus kepada peristiwa itu dan dia takut sebetulnya. Orang ini sebetulnya takut kalau nanti ternyata ada efek gitu di dalam kehidupannya dia. Ya, memang ini dia tidak ada perasaan lagi, misalnya kayak perasaan cinta sama kamu lagi, tidak ada ya. Nggak ada. Tapi dia memang cukup terkesan dengan kebaikan kamu, beda ya. Jadi impressed by your kindness itu beda dengan falling in love. Jadi memang ya dia
terkesan aja dengan kebaikan kamu, ya kamu orang baik, dan dia menyadari bahwa perbuatannya meninggalkan kamu itu adalah satu hal yang salah. Itu kepikiran terus di dalam otaknya, dia muter-muter terus gitu, muter-muter terus. Cuman ya sudah terlambat, artinya memang kemarin-kemarin dia mengikuti egonya dia gitu, dan dia merasa ini semua udah terlambat, dan dia gengsi. Gengsi untuk datang kepada kamu, even untuk minta maaf atau menjelaskan, gengsi. Benar-benar apa ya, pride-nya tuh tinggi gitu ya. Dia tidak bisa ngomong sama kamu. Ya so far ini yang terjadi gitu. Dia lebih memilih untuk perasaan-perasaan kekhawatiran dan ketakutannya itu mendera dia sendiri. Itu sayang sih ya. Sayang, padahal misalnya datang kepada kamu untuk minta maaf kan selesai. Tenang gitu. Sekalipun gak mesti kembali loh ya, tapi dia terlanjur sangat malu gitu dengan perbuatannya. Dia terlanjur sangat, ya gengsi lah, gimana orang gengsi sih ya. Gengsinya tinggi gitu. Ya mending dia begini, dibilang, daripada mesti merendahkan hati untuk datang kepada kamu dan meminta maaf. Ya sangat disayangkan ya. Okay, well, so setelah kamu tahu apa yang dia rasakan saat ini setelah dia meninggalkanmu, saya berharap sih kamu memaafkan dia dan mendoakan yang terbaik untuk dia ya. Tidak perlu membenci, tidak perlu marah, apalagi membalas, no need ya. Apalagi mendoakan dia kena karma. Saya lagi bikin seri karma, kupas tuntas tentang karma. Ya. Oke, sayangku, kalau misalnya dengan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar ya. Dan kalau misalnya tidak resonate, it's okay, berarti kita belum berjodoh, sayangku ya. Dan kalau misalnya kamu ingin melakukan personal reading atau private reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Dan setiap konsultasi dengan saya sifatnya interaktif, kita bisa ngobrol, don't worry ya. Saya menyediakan diri, saya menyediakan telinga ya. Oke, dan tentu saja berbayar. Mohon maaf saya belum bisa ngasih gratis. Tapi kalau misalnya kamu belum ada budget, kamu bisa nyalakan loncengnya, jadi pas Bunda live kamu bisa menyimak, nggak ketinggalan gitu ya. Well, oke, sayangku. Aku berdoa agar kamu segera menjadi jiwa yang bebas, merdeka dari segala rasa sakit, bebas merdeka dari rasa benci, dari marah ya, oke? Semoga perjalanan kalian menemukan cahaya dan menjadi cahaya itu sendiri. I love you kesayangan, bye-bye.